Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rio Dito Andriano dengan NIM 1049 dari program studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Jember. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah kesuburan tanah dan pemupukan mengenai tekstur tanah atau soil texture. Pengertian dari tekstur tanah. Tekstur tanah merupakan salah satu indikator sifat fisika tanah atau sifat fisik tanah. Selain tekstur tanah, ada banyak lagi contoh lain seperti sifat fisik tanah seperti struktur, kadar air, laju infiltrasi, dan lain-lain. Yang kedua, tekstur tanah merupakan perbandingan komposisi antara fraksi pasir, debu, dan clay. Jadi tanah sendiri itu terdiri dari 50%, kurang lebih 50% padatan, di mana padatan ini berisi perbandingan antara ketiga fraksi yaitu pasir, debu, dan clay. Selanjutnya yang terakhir ada penentuan tekstur tanah dapat dilakukan di lapang maupun di laboratorium. Penentuan tekstur tanah di lapang kita bisa menggunakan dengan secara visual tangan kita dengan ibu jari. Secara laboratorium kita bisa menggunakan metode pipet yang secara umum dilakukan dan juga metode hidrometer. Selanjutnya ada ukuran fraksi. Yang pertama kita mulai dari partikel yang paling kecil, yang paling halus, yaitu clay, memiliki diameter kurang dari 0,002 mm. Selanjutnya ada debu, yaitu memiliki diameter 0,002 sampai 0,05 mm. Yang terakhir ada partikel yang kasar, yaitu pasir, dengan diameter 0,05 sampai 2 mm. Ketiga fraksi ini memiliki sifat jika kita merasakan berbeda-beda. Pada clay sendiri memiliki sifat yang lengket dan juga halus. Tapi pada partikel debu memiliki partikel halus, memiliki rasa halus tetapi tidak lengket. Sedangkan pasir itu kasar dan juga tidak lengket, seperti itu. Dan ini adalah contoh dari diameter partikel yang terdapat dalam tanah, yaitu dengan sand, pasir yang paling besar berwarna kuning, clay berwarna merah, dan juga silt atau debu yang berwarna biru. Selanjutnya ada penentuan tekstur tanah menggunakan segitiga tekstur. Gambar di sebelah kanan merupakan segitiga tekstur yang dilakukan untuk menentukan kelas dari tekstur tanah. Jadi tekstur tanah itu memiliki kelas sendiri selain dari gabungan dari fraksi pasir, debu, dan juga clay. Kita langsung ke contoh soal. Tanah memiliki 50% pasir, 20% debu, dan 30% clay. Berapa kelas teksturnya? Kita bisa melakukan penentuan kelas tekstur dengan metode segitiga tekstur. Yang pertama kita harus membaca segitiga tekstur 50% pasir. Pasir ada di bawah dengan tanda panah ke atas 50%. Jadi yang ini. Kita tarik pasir 50%. Selanjutnya 20% debu. Debu ada di sebelah kanan dengan tanda panah ke bawah, jadi dengan arah ke bawah. Selanjutnya ada 30% clay dengan tanda panah ke kanan, 30% clay. Kita tarik, jadi titik temunya ada di sini. Nah, kita bisa menentukan bahwa pada contoh soal tanah ini memiliki kelas tekstur sandy clay loam, seperti itu. Selanjutnya ada pengaruh tekstur tanah. Yang pertama ada partikel pasir yang membentuk pori makro, tidak dapat menahan air, di mana partikel pasir ini
memiliki kebalikannya, yaitu dapat melewatkan air dengan cepat sehingga laju infiltrasi pada partikel pasir ini yang sangat besar seperti itu. Partikel pasir ini juga tidak memiliki muatan, yang artinya tidak dapat menjerap unsur hara. Yang kedua ada partikel debu yang membentuk pori meso, pori sedang, dapat menyimpan air dalam tanah yang mudah tersedia bagi tanaman. Tetapi pada partikel debu sama seperti partikel pasir tidak memiliki muatan sehingga tidak dapat melakukan pertukaran kation atau KTK dalam menjerap unsur hara seperti itu. Yang terakhir ada partikel clay yang membentuk pori mikro, pori kecil, dapat mengikat air dalam tanah yang sulit atau agak tersedia bagi tanaman, memiliki permukaan jenis yang besar dan memiliki muatan. Yang artinya pada partikel clay ini dapat menjerap unsur hara sehingga proses pertukaran kation dapat berlangsung pada partikel clay ini sendiri. Nah, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.